Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli di channel YouTube Gen B. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan buka-bukaan dengan seorang tokoh dari generasi 98. Saya tentu tidak kaget ketika Bung Fadli menunjukkan sikapnya seperti ini dan punya gagasan untuk melakukan penulisan ulang sejarah. Ya, beliau bukan merupakan bagian dari gerakan mahasiswa 98. Bahkan beliau pada saat itu berada bersama rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun pada saat itu. Jadi kalau seandainya ada ide ataupun gagasan menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, apa urgensi dan esensi gerakan mahasiswa 98? Maka sesungguhnya hari ini Bung Fadlison tengah menggiring kita untuk kembali kepada rezim totaliter Orde Baru. Setidaknya dengan apa? Dengan memonopoli pengetahuan sejarah, dengan memonopoli penulisan narasi sejarah, dan memonopoli interpretasi terhadap sejarah itu. Sebagai pengantar, ini terkait dengan upaya penulisan sejarah yang katanya mau dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengundang kontroversi di mana-mana terkait ingin menghapus tragedi 98 tentang pemerkosaan massal. Dan dalam keterangannya di mana-mana termasuk di rapat dengar pendapat di DPR, Fadlizon mengaku-ngaku sebagai aktivis ketika peristiwa itu terjadi. Dan Fadlizon merasa dia punya otoritas, selain dia juga sebagai menteri, katanya juga sebagai aktivis 98. Nah, pada hari ini kita akan buka-bukaan dengan tokoh waktu itu mahasiswa atau pergerakan 98 dengan Bung Yohanes Franciscus Lema atau biasa yang dipanggil Bung Ansi Lema. Selamat datang, Bung. Halo, Gunrom. Makasih, Bung. Makasih sudah datang pada kesempatan ini. Jadi gini, Bung, sebagai pengantar tadi saya sampaikan bahwa Fadlizon di mana-mana termasuk di RDP DPR mengaku sebagai aktivis 98, termasuk ketika dia ingin menghapus tragedi pemerkosaan massal yang sekarang diprotes di mana-mana. Bung, kami ingin tahu pengalaman Bung sendiri yang dikenal juga salah satu pendiri Forkot ya. Forum Kota Pergerakan Mahasiswa pada waktu itu, di mana sebenarnya posisi politik pergerakan Fadlizon waktu itu di mana? Apa benar dia sebagai aktivis pada waktu itu, Bung? Bung Fadlizon itu adalah aktivis, betul. Ya. Tetapi bukan aktivis 98. Karena aktivis 98 dan gerakan mahasiswa 98 itu dibangun atas dasar semangat melakukan perlawanan total, resistensi terhadap rezim totaliter Orde Baru. Jadi karena ada praktek abuse of power yang dilakukan oleh rezim totaliter Orde Baru dengan pemimpinnya adalah Presiden Soeharto, maka kemudian ada gerakan 98. Dan gerakan 98 itu adalah sebagai suatu bentuk resistensi total, perlawanan dari aktivis-aktivis mahasiswa untuk mengkritik proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang salah, yang ugal-ugalan, yang serampangan dilakukan oleh rezim totaliter Orde Baru. Jadi kalau aktivis pada masa itu tidak memberikan kritik, tidak mengambil posisi berhadap-hadapan dengan rezim totaliter Orde Baru, maka tidak bisa disebutkan sebagai aktivis mahasiswa 98. 98 itu pasti merupakan kekuatan oposisi biner total terhadap penguasa Orde Baru kala itu. Dan kita tahu kalau kita lihat perjalanan kiprah politik seorang Bung Fadlizon, pada era-era itu bahkan di masa akhir
rezim Orde Baru, itu beliau pernah duduk dipercayakan sebagai anggota MPR RI. Kalau tidak salah utusan golongan pada saat itu. Sementara gerakan mahasiswa atau aktivis 98 pada saat itu sudah tidak percaya pada penguasa Orde Baru kala itu. Yang berkuasa selama 32 tahun. Karena itu aktivis 98 berpendapat atau berpandangan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara parlementer. Lewat mekanisme ataupun upaya-upaya DPR ataupun MPR. Maka pilihan perjuangan aktivis 98 pada saat itu adalah pilihan perjuangan ekstra parlementer. Karena melihat apa? Melihat semua sistem politik itu sudah dikooptasi dan sudah terjadi personifikasi, personalisasi kekuasaan hanya pada satu tangan yang kita kenal sebagai diktator Soeharto pada saat itu. Jadi kalau ditanya di mana posisi politik Bung Fadlizon pada saat itu, ya berhadap-hadapan bersama Adian Yunus Yusak Napitupulu, berhadap-hadapan sama Rama Pratama, berhadap-hadapan bersama Masinton Pasaribu dan teman-teman 98 pada saat itu. Ya, jadi perlu kita luruskan, Bung Fadlizon boleh menyampaikan bahwa beliau adalah seorang aktivis mahasiswa, betul, tetapi bukan aktivis mahasiswa 98. Aktivis rejim Orde Baru. Ya, bisa dikatakan sebagai atau seperti lebih itu. Tepatnya antek Orde Baru sebenarnya, bukan aktivis 98, karena ya sekarang kita banyak lah dikaburkan soal sejarah ya. Karena kita ingat ini juga, Bung, saya juga heran kalau ada yang ngaku aktivis 98 tapi kok ada tujuannya ingin mempahlawankan Soeharto. Yang kedua, meragukan tragedi pemerkosaan massal di 98. Ya kita patut bertanya, ini apa benar disebut dengan aktivis 98? Iya. Padahal itu yang waktu aktivis itu ingin 98 dan gerakan mahasiswa 98 itu tidak mungkin ada. Kalau tidak ada rezim totaliter Orde Baru dan diktator Soeharto, itu tidak mungkin ada. Dan perlawanan terhadap rezim itu. Karena ada dua hal itu, maka kemudian tumbuh subur ini pergerakan mahasiswa pada era itu. Dan agenda tunggalnya itu cuma satu. Turunkan diktator Soeharto, wujudkan reformasi. Karena apa? Karena perubahan secara parlementer atau secara sistemik dengan menggunakan kanal-kanal politik formal pada saat itu dianggap sudah tidak akan bisa. Karena itu demonstrasi, turun ke jalan, ya, mimbar bebas, protes-protes dari kampus ke kampus, itulah yang menjadi pilihan perjuangan mahasiswa pada saat itu. Jadi kalau seandainya ada ide ataupun gagasan menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, lalu apa urgensi dan esensi gerakan mahasiswa 98? Karena hakikat dasar dari gerakan mahasiswa 98 itu adalah ingin memberikan kritik secara total, koreksi total atas abuse of power. Dan Bung Gundrom, kenapa pertanyaannya? Rezim Orde Baru bisa memerintah selama 3 dekade. Selama 32 tahun. Karena dia bekerja dengan dua pola. Pola pertama itu adalah pola yang kita sebut sebagai pola represif dan koersif. Tindakan intimidasi, menimbulkan ketakutan, ketika ada potensi daya kritisisme dari masyarakat sipil atau aktivis-aktivis, maka itu diberangus dengan cara penangkapan, bahkan penghilangan secara paksa. Ini sejarah kelam Orde Baru yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu sangat buas dan bengis ketika berhadapan dengan potensi-potensi kritis masyarakat. Pola pertama, pola represif dan koersif. Pola yang kedua, cenderung dalam tanda petik terkesan persuasif. Tetapi saya istilahkan ini adalah pola hegemonik. Hegemoni itu adalah berupa pembiusan kesadaran. Jadi masyarakat yang sebenarnya
dipinggirkan dalam proses pembangunan, mengalami ketidakadilan sosial, ya, mengalami proses pemiskinan, itu dalam tanda petik dibius, sehingga kemudian mereka seolah-olah tidak merasakan penderitaan itu, dan kemudian bahkan memberikan pengakuan bahwa Presiden Soeharto adalah bapak pembangunan pada saat itu. Nah, kalau seandainya Orde Baru itu menjalankan praktek kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara secara benar, tentu dia tidak akan tumbang pada 98 dan tidak ada krisis moneter pada saat itu yang berdampak kepada krisis multidimensional yang dipicu oleh KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah 3 kata kunci yang identik betul dengan rezim totaliter Orde Baru dan diktator Soeharto. Nah, dalam konteks itu, kemudian mahasiswa yang ketika di kampus sudah belajar menyerap konsep-konsep demokrasi, ya, diajarkan oleh para akademisi dan dosen tentang bagaimana melihat bahwa apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar dan salah berdasarkan pertimbangan rasional, ya, dan juga berdasarkan pertimbangan etis dan logis, ya, kemudian turun ke jalan untuk melakukan kritik konstruktif. Dan hari ini kalau ada yang namanya era reformasi dan keterbukaan, itu adalah buah dari gerakan mahasiswa 98, reformasi rakyat, ya. Kalau dulu yang mahal itu adalah kebebasan, demokrasi ini kan tidak hanya bicara soal prosedur, tetapi juga substansi. Dan demokrasi itu selalu memuat 2 hal. Kebebasan atau freedom di satu sisi, dia harus bisa bersenyawa dengan yang namanya order, keteraturan, soal responsibility atau tanggung jawab. Nah, pada Orde Baru yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah kebebasan. Yang murah itu apa? Adalah kontrol ekstra ketat dari state terhadap society. Sehingga kemudian tidak ada demokrasi di sana. Kalau toh ada demokrasi, itu orang katakan semacam pseudo-demokrasi atau demokrasi seolah-olah. Ya, pernak-perniknya ada, atribut-atributnya ada, formalismenya ada, tetapi esensi dan substansi itu tidak ada. Menarik apa yang juga menjadi komentar Bung Masinton ketika ditanyakan gimana kalau Soeharto menjadi pahlawan. Kata Bung Masinton, berarti mahasiswa pada waktu itu pengkhianatnya dong. kan gitu, ada pahlawan, ada pengkhianat. Padahal kalau kita melihat ada pahlawan reformasi 98 karena berhasil menumpangkan Soeharto, terus tiba-tiba ada keinginan kuat untuk menulis ulang sejarah saat ini dengan memuji Soeharto, menghapus tragedi pemerkosaan, penghilangan paksa dan lain sebagainya. Kemudian masa yang waktu itu melakukan kritik, melakukan perlawanan bisa dianggap pengkhianat ketika sejarah itu kembali ditulis. Nah, Bung, saya tadi juga sempat lagi buka-buka ada buku namanya judulnya Andes Uhlin. Ini buku terbit tahun 97. Ya, ini buku yang era-era kita pada saat itu ini menjadi buku yang kita baca. Oposisi berserak. Ini menarik bahwa gerakan-gerakan oposisi atau perlawanan itu kan tidak hanya dari mahasiswa, tapi ada partai politik di sini disebut juga PDI. Waktu itu adalah soal 27 Juli, kemudian juga ada LSM, Lembaga Bantuan Hukum, YLBHI, LBH, kemudian juga kelompok-kelompok pro-demokrasi yang lain. Nah, kalau Bung bisa cerita dari oposisi yang waktu itu berserak tanpa ada koordinasi, tanpa ada satu komando, kemudian bersama-sama melawan karena ada isu bersama yaitu adalah tumbangkan Soeharto. Nah, Bung, kira-kira dalam situasi seperti ini, ketika ada soal penulisan sejarah, kemudian kita ingin kembali lagi ke sejarah pada waktu itu, pada praktik perlawanan waktu itu, apa yang Bung ingin katakan kepada seorang Fadlizon pada saat ini ingin membungkus kembali sejarah, mengubah sejarah lagi itu, Bung? Saya tentu tidak kaget ketika Bung Fadli menunjukkan sikapnya seperti ini dan punya gagasan untuk melakukan penulisan ulang sejarah dengan menghilangkan tragedi kemanusiaan berupa pemerkosaan massal misalnya. Karena apa? Karena memang kalau kita telusuri latar belakangnya,
di mana posisi politiknya pada saat itu, ya beliau bukan merupakan bagian dari gerakan mahasiswa 98. Bahkan beliau pada saat itu berada bersama rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun pada saat itu. Saya ingin mengutip seorang penulis yang bernama E. Hakar dalam bukunya What is History. Dia mengatakan bahwa sejarah itu tidak saja menyangkut fakta-fakta ansih atau murni fakta, tetapi juga merupakan interpretasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial politik tertentu. Dan kalau penulisan narasi sejarah ini dimonopoli oleh penguasa, maka yang potensial atau rentan terjadi itu adalah apa? Adalah distorsi sejarah, manipulasi sejarah. Nah, pemikiran E. Hakar ini saya coba relasikan, saya coba koneksikan dengan apa yang ditulis ya dalam bukunya Discipline and Punish oleh Michel Foucault, seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa ya sejak kekuasaan itu bukan saja menyangkut sesuatu yang sifatnya fisik atau tangible power, tetapi kekuasaan juga bisa berarti intangible power, pengendalian atas wacana, pengendalian atas pengetahuan. Dan kalau wacana dan pengetahuan itu menjadi monopoli yang diproduksi oleh negara, dalam hal ini dalam kurung adalah penguasa atau rejim yang berkuasa, maka potensial akan terjadi distorsi dan manipulasi. Dan ini sebenarnya merupakan instrumen untuk melakukan hegemoni untuk membentuk memori kolektif sebagai counter atas sejarah yang benar yang sudah ditulis terkait dengan peristiwa 98. Kebenaran adalah produk dari kekuasaan ya. Singkatnya kalau dari kembali ke Michel Foucault itu kan. Ya, betul. Bahwa dia memproduksi kebenaran, disebut dengan kebenaran itu, tapi tidak lebih dari hegemoni kekuasaan itu sendiri. Ya, ini makanya kemudian ketika bicara sejarah, kan ada narasi, ada interpretasi, dan ada implikasi terhadap penulisan sejarah itu. Penulisan narasi ini tidak boleh eksklusif, apalagi dimonopoli oleh negara. Penulisan ini harus betul-betul memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kenapa? Karena sejarah sejatinya itu adalah ilmu pengetahuan. Saya tentu harus secara rendah hati mengakui saya bukan seorang sejarawan. Tetapi penulisan sejarah ini harus betul-betul partisipatif dalam pengertian terbuka. Keterbukaan publik melibatkan para sejarawan, bahkan tokoh-tokoh yang independen itu yang harus dilibatkan. Ya, kalau penulisan narasinya ini benar, nah interpretasi pun ini harus diperkaya lewat diskursus. Nah ini kalau kita bicara soal salah satu cabang dalam ilmu filsafat, Bung Gundrom sangat paham, hermeneutik. Bicara soal teks, bicara soal konteks. Yang tadi E. Hakar sebutkan, ya ada konteks sosial politik di balik ini. Tetapi konteks sosial politik ini ketika mau dimonopoli, mau dihegemoni, maka sesungguhnya hari ini Bung Fadlizon tengah menggiring kita untuk kembali kepada rezim totaliter Orde Baru. Setidaknya dengan apa? Dengan memonopoli pengetahuan sejarah, dengan memonopoli penulisan narasi sejarah, dan memonopoli interpretasi terhadap sejarah itu. Nah ini yang harus kita kritik. Ya masa baru 30 tahun kita masuk dalam era reformasi, terus kemudian ya kita ingin digiring secara tidak sadar untuk kembali kepada era kekelaman pada masa Orde Baru ketika itu. Dan yang berbahaya termasuk juga yang nekat. Jadi upaya penulisan ulang sejarah oleh Fadlizon, Bung tadi nyebut memang bukan seorang sejarawan, tapi Bung dan teman-temannya kan termasuk juga pelaku sejarah. Artinya dia ingin menghapus sejarah ataukah untuk menulis ulang, padahal pelaku-pelaku sejarah itu masih hidup. Misalnya soal pemerkosaan massal ya. Timnya itu masih ada, dokumennya masih ada dan lain sebagainya. Kan masih rentan waktunya sangat pendek di situ ya. Masih banyak saksi, masih banyak pelaku. Nah, di balik kenekatan Fadlizon itu kira-kira apa, Bung? Tujuan dia, motif dia itu melakukan hal itu.
dugaan saya ya tentu ingin membersihkan, ya. Dan walaupun dalam narasi di hadapan publik dalam rapat kerja dengan DPR RI, Bung Fadlizon mengatakan bahwa kita juga perlu untuk secara arif dan bijaksana menulis sejarah sehingga tidak kemudian menjadi pemicu memunculkan konflik. Tetapi saya ingin mengatakan seperti ini. Disinilah dibutuhkan kedewasaan kita. Kadang luka dan peristiwa kelam itu tetap harus dimasukkan sebagai sebuah fakta sejarah dan tidak boleh dinegasikan. Tetapi persis karena itu kita perlu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk menjauh dari praktek-praktek dehumanisasi seperti itu. Nah, dan saya yakin hari-hari ini masyarakat Indonesia karena proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses literasi dan seterusnya, ya cukup arif untuk bagaimana memahami dan memaknai sejarah itu. Tetapi mungkin saya juga bisa menduga-duga, jangan sampai ada hidden agenda di balik itu. Dan hidden agenda di balik itu adalah bagaimana menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karena apa? Karena sebelum mengarah ke sana, ibaratnya cerita-cerita kelam, cerita-cerita pilu, kejahatan terhadap kemanusiaan, abuse of power, ini kan harus betul-betul dibereskan dulu. Dibersihkan dulu. Sehingga kemudian upaya untuk mencapai ke arah sana itu akan lebih mudah bisa dicapai. Ya, ada yang saya baca juga ada niat ingin menulis ulang sejarah dari versi yang lebih positif, gitu kan ya. Tapi seperti Bung katakan tadi, sejarah kelam, sejarah pilu kan tetaplah harus dia tercatat agar kita tidak mengulangi lagi ya. Ya kalau istilah ini apa, kita itu bisa memaafkan masa lalu tapi tidak untuk melupakan. Artinya kalau kita hal-hal yang kelam itu tidak mau terulang lagi, maka di memori kita harus ada hal-hal yang kelam itu. Tujuannya jangan lagi diulangi. Tragedi 65, tragedi 98 dan lain sebagainya. Ya itu tetap menjadi bagian dari sejarah kita. Ya. Tapi ya jangan diulangi lagi. Ya, Orde Baru itu berawal dan berakhir dengan tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa dan memprihatinkan betul. Ya, proses dehumanisasi, perendahan harkat dan martabat manusia ketika 65 kita tahu. Dan di ujung 98 juga kita tahu. Bahkan 21 Mei 1998 itu bisa terjadi dan mengalami proses percepatan. Karena kan gerakan mahasiswa ataupun rakyat itu sudah melakukan perlawanan kan berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan kalau dilihat aktivis 98 sebelum ada aktivis 98 kan ada generasi 78, ada generasi 74 dan seterusnya, 80-an dan seterusnya. Tetapi baru menemukan momentum pada 98. Kenapa antara lain? Mungkin dipicu juga dengan terjadinya pemerkosaan massal ini, terjadinya penembakan kasus Trisakti, mahasiswa pada saat itu 13-14 Mei kalau tidak salah, dan sepekan setelah itu kemudian Presiden Soeharto lengser pada saat itu. Penghilangan paksa para aktivis juga sebelum-sebelum itu yang menimbulkan istilah saya atau yang kita sebut dengan pembangkangan sipil atau civil disobedience pada saat itu. Jadi karena ada common enemy, musuh yang sama, kemudian bergandeng tangan turun ke jalan, ya, aktivis LSM dengan peran mereka, para dokter tenaga medis dengan peran mereka, mahasiswa dengan peran masing-masing, dan seterusnya Bung Gondro. Jadi Anda melihat bahwa memang ada hidden agenda ya di Fadlizon ya, ketika dia ingin menulis ulang sejarah 98, ada upaya untuk membersihkan nama Soeharto yang tujuannya adalah untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Ya, saya ingat sekitar 10 tahun lalu dalam sebuah forum di Indonesia Lawyers Club, ILC, tempatnya Bang Karni Ilyas. Pada saat itu juga dibicarakan ide dari Partai Golkar yang ingin menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dan saat itu Bung Fadlizon tampil sebagai salah satu narasumber dan kebetulan
Saya waktu itu juga hadir sebagai narasumber dan kita berdiskusi dalam konteks itu. Dan ya kalau kita menginginkan bahwa penulisan sejarah ini betul-betul fair. Penulisan sejarah ini betul-betul memenuhi kaidah-kaidah akademis atau scientific approach itu harus didorong, maka perlu ada tim independen untuk menulis hal ini. Sehingga kemudian distorsi-distorsi ataupun konflik of interest itu semaksimal mungkin untuk diminimalisir ataupun dieliminir, kira-kira seperti itu, Bung Gundrom. Ya gimana ya, sejarah itu kan ya dia tidak hanya sebagai ilmu, metode atau fakta yang terjadi masa lalu, kan sering disebut kita bisa belajar dari masa lalu atau belajar dari sejarah. Kalau sejarahnya ketika itu sudah didistorsi, apa yang bisa kita pelajari? Ya, dampaknya kepada generasi-generasi anak-anak Indonesia ke depan. Mereka akan kehilangan sejarah dan pengetahuan mereka itu tentu tidak utuh, tidak komprehensif gini. Dan sebenarnya Republik ini harus juga bisa belajar dari kasus desoekarnoisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Ya, pada saat itu dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 kalau tidak salah. Tetapi syukur puji Tuhan bahwa kemudian TAP MPRS itu sudah dicabut, sehingga kemudian memulihkan nama baik dan kemudian menempatkan posisi, peran, dan kiprah seorang Bung Besar atau Bung Karno itu pada posisi yang tepat. Karena sebelumnya 32 tahun lebih bahkan setelah reformasi ketika itu belum dicabut, proses desoekarnoisasi itu berjalan secara sistematis. Minggu lalu saya berbincang dengan Bung Azmi ya. Jadi yang dilakukan oleh Orde Baru selain juga melakukan desoekarnoisasi, juga melakukan penghapusan terhadap sejarah-sejarah orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, termasuk apa kontribusi mereka dalam kemerdekaan, termasuk juga larangan terhadap budaya yang berbau dengan Tionghoa. Nah, kita juga melihat ini ada ancaman yang sama, Bung. Ketika Orde Baru bangkit lah dengan melakukan desoekarnoisasi, dengan ingin menghapus sejarah orang-orang Tionghoa yang punya kontribusi, ya termasuk ya suku yang lain juga punya kontribusi, tapi ada satu suku atau satu keturunan yang benar-benar dihapus sejarahnya. Nah, ketika saat ini kita berhadapan dengan upaya menghapus atau menulis ulang sejarah dengan tujuan yang tidak benar, ancaman itu seperti kembali dan nyata itu, Bung. Ya, konsep nation state atau negara bangsa itu kan konsep yang tidak serta-merta mudah untuk diwujudkan. Tentu kalau kita bicara dalam konteks negara, ya kita melihat institusi-institusi negara, institusi-institusi pemerintahan. Ya, tetapi ketika kita bicara soal nation atau bangsa, tentu kan di situ ada heterogenitas, ada pluralitas, ada kebinekaan, ada keberagaman, etnik, agama, dan macam-macam. Dan sepanjang era Orde Baru, kesan saya pribadi itu tidak terlalu suka yang namanya heterogenitas, pluralitas. Dia suka pada uniformitas dan keseragaman. Sehingga pendekatannya itu adalah pendekatan yang uniform, pendekatan yang seragam, dan polanya itu adalah pola top down, bukan pola bottom up. Maka demokrasi tidak tumbuh karena polanya adalah pola komando, pola top down. Ya kita tahu sejarah kelam, walaupun hari ini setelah berubah dari ABRI menjadi TNI, itu TNI sudah mengalami proses reformasi cukup signifikan dan sangat mendasar. Dulu kita tahu ada yang namanya shadow government, yang bukan sipil, tetapi itu militer, komando teritori. Ada Kodam, ada Korem, ada Kodim, sampai kepada Babinsa. Dan mereka memerankan konsep dui fungsi ABRI itu. Dan ini tentu, ya karena pola pendekatannya top down, komando, tentu akan memberangus, membuat kultur sistem demokrasi yang bottom up sejatinya, partisipasi publik ini tidak bangkit. Tentu TNI hari ini sudah jauh banyak mengalami proses transformasi. Dan itu adalah buah dari reformasi. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Negara itu tidak boleh ada
istilah bahwa sejarah resmi negara yang ditulis oleh narasinya oleh negara saja, ansih, kemudian diinterpretasi oleh negara. Hello, ini kita bisa jatuh pada apa? Pada fasisme. Kita bisa jatuh kepada apa? Kepada kediktatoran model baru. Nah, itulah pembiusan kesadaran, hegemoni yang membuat kritisisme kita hilang. Dan hari ini udah sulit, Bung Gundrom. Karena apa? Kanal-kanal demokrasi itu sudah terbuka di mana-mana. Hari ini Bung Gundrom dari pinggir jalan, kemudian melihat sesuatu, angkat smartphone, kemudian bisa menjadi citizen journalism. Kan begitu? Betul. Semua kita bisa lakukan. Tapi kalau dulu, yang namanya media, massa cetak maupun elektronik, itu disensor ekstra ketat. Lewat siup, pencabutan, pemberedelan, dan seterusnya. Nah, apa kita mau kembali ke era-era itu dengan cara melakukan penulisan ulang sejarah yang sebenarnya dimonopoli, didistorsi, dan dimanipulasi. Sejarah jangan dipotong-potong. Karena apa? Karena dia bisa kehilangan hakikat dan juga maknanya. Dan itu muncul dari pusat kekuasaan, upaya untuk menulis sejarah seperti yang Anda katakan tadi, persis seperti yang dilakukan oleh Orde Baru, bagaimana mengorder memesan juga narasi sejarah, meskipun di situ ada katanya ada ratusan sejarawan yang akan menulis, tapi kalau apanya itu silabus atau poin-poinnya sudah ditentukan oleh siapa yang berkuasa, mereka hanya tinggal mengembangkan saja, ya sama saja, Bung ya. Nanti yang apa juga menarik juga Anda katakan tadi, sebenarnya upaya itu juga ya bisa dikatakan sia-sia, karena kita bicara mau nulis ulang sejarah, pelakunya masih ada, korbannya masih ada. Kemudian juga kanal informasi juga sekarang juga sangat banyak. Akhirnya kita melihat bahwa upaya Fadlizon ini ya lebih ke sia-sia atau hanya bikin ribut, bikin kontroversi yang menurut saya ini kok bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo yang ingin stabil, yang ingin tidak ada keributan. Nah, ini kita terakhir bicara dampak pada politiknya ini, Bung. Ya, apa yang dilakukan oleh Fadlizon. Jadi tidak hanya berdampak kepada narasi sejarah, pada kemanusiaan itu sendiri, tapi pada konteks pemerintahan saat ini. Bung, ada komentar soal itu? Bung Fadli mestinya fokus untuk mengukir prestasi, buat legacy, sehingga kemudian kerja-kerja baik, kerja-kerja hebat ini kemudian bisa berkontribusi bagi citra positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu contoh yang menurut saya perlu menjadi perhatian dari Kementerian Kebudayaan ini, itu adalah misalnya soal eksistensi, keberadaan masyarakat adat, yang sampai hari ini pun itu banyak mengalami proses diskriminasi, proses peminggiran, eliminasi, dan belum ada satu perangkat undang-undang setahu saya yang secara khusus itu memberikan atensi terhadap masyarakat adat ini. Padahal sebelum ada republik ini, dahulu ada komunitas-komunitas masyarakat adat ini. Dan itulah Indonesia, itulah jati diri Indonesia yang plural dan heterogen. Nah, mestinya Bung Fadli itu lebih peka, lebih jeli untuk melihat-lihat hal-hal substantif apa yang harusnya dikerjakan sehingga bisa mengukir prestasi, memberikan pengakuan kepada Presiden Prabowo Subianto ini. Karena apa? Karena tindakan-tindakan yang kontraproduktif itu hanya akan memunculkan distrust atau krisis kepercayaan terhadap pemerintahan ini. Kan begitu. Dan kita tahu hari ini publik ini sudah sangat cerdas, mereka punya raport terhadap menteri-menteri masing-masing itu, kan begitu. Hanya karena kebaikan hati seorang Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan secara tegas, eksplisit mengatakan, saya tidak akan melakukan reshuffle secepat ini. Artinya Presiden Prabowo itu sudah pasang badan buat Anda, para pembantunya. Sekarang Anda sekalian itu perlu pasang badan buat Pak Presiden Prabowo. Dengan cara apa? Kerja yang baik untuk rakyat. Itu aja kira-kira. Jadi sebenarnya masih banyak program positif ya di Kementerian Kebudayaan atau kerja kebudayaan yang bisa dilakukan oleh Fadlizon daripada bikin kontroversi sampai membuka luka lama, membuat tangisan dan kesedihan, sekaligus juga
kemarahan ketika tragedi 98 yang belum juga terlalu jauh dari ingatan kita, pelakunya masih ada, korbannya masih ada, dokumennya juga masih lengkap, tapi dia mencoba untuk mengubah menceritakan sesuai dengan versi dia sambil ngaku-ngaku sebagai aktivis. Ya, penghilangan fakta adanya kejahatan terhadap kemanusiaan itu bisa kemudian orang mengatakan, oh ini berarti menulis sejarah hanya semata-mata dari perspektif para pelaku. Dari pelaku. Pelaku. Lalu dari sisi korbannya seperti apa? Dan ingat, Republik ini didirikan antara lain itu adalah untuk melindungi harkat dan martabat dari setiap warga negaranya. Saya kira itu poin penutup dari saya. Ya, terima kasih. Bung, sama-sama. Makasih sudah hadir di acara buka-bukaan. Senang sekali saya bisa diundang diskusi ke sini. Jadi ingat ke era-era 98 ketika itu. Ya, makasih Bung. Baik pemirsa, buka-bukaan di kanal YouTube Genbi, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang datang. Terima kasih.